Gereja Injili di Indonesia GIDI segera melaksanakan konferensi keempat dan sidang wilayah pada tanggal 19 hingga 27 Oktober 2022 mendatang yang digelar di Klasis Heluk Ninia, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Dalam menyambut kegiatan ini berbagai persiapan mulai dilakukan, baik dari pihak gereja maupun pemerintah daerah. Belum lama ini pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo membangun serta merenovasi beberapa prasarana dalam mendukung konferensi misi GIDI keempat di daerah itu. Dan tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2022 lalu, Bupati Yahukimo Didi Musyahuli bersama Presiden GIDI Dorman Wandikbo meresmikan 11 pembangunan yang baru selesai dikerjakan di distrik Ninia. 11 bangunan yang diresmikan yakni Gedung Terminal Bruno de Leu, pembangunan Gedung Serbaguna, Gedung Guest House 25 kamar, pembangunan Barak 4 pintu dan 1 kopel rumah BPK, pembangunan Aula Pelen, pembangunan sarana air bersih, pembangunan 3 jembatan di Kali Wahaik, pembangunan 1 kopel rumah guru Sekolah Alkitab Anugerah, pembangunan renovasi gereja serta renovasi bangunan 2 rumah misi. Peresmian 11 bangunan pendukung konferensi misi GIDI keempat dan sidang wilayah ini disaksikan puluhan jemaat GIDI dari 2 distrik, yakni distrik Ninia dan Subaham yang tergabung dalam Klasik Heluk. Bupati Yahukimo dalam sambutannya mengatakan, pemerintah mempunyai tanggung jawab atas keterselenggaraan konferensi misi GIDI dan sidang wilayah yang menghadirkan ratusan orang dari perwakilan masing-masing klasis di Indonesia. Kata Didi Musyahuli, pemerintah Yahukimo memiliki peran dalam mendukung pelayanan misi gereja di wilayah itu. Apalagi selama ini GIDI berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia Papua, sehingga tidak ada alasan apapun selain sukseskan konferensi misi GIDI keempat dan sidang wilayah di Ninia. Bupati menjelaskan Ninia merupakan Yerusalem bagi Kabupaten Yahukimo, di mana 61 tahun yang lalu Injil masuk di daerah itu dan tersebar di seluruh dataran Yahukimo. Dengan demikian konferensi misi gereja harus sukses dan semua pihak harus ikut mendukung. Dari saya sudah sampaikan dalam sambutan tadi, tapi hal yang paling penting, semua pihak wajib mendukung acara ini. Ini bukan acara Klasis Heluk, ini bukan acara orang Ninia, tapi ini acara gereja Injili di Indonesia. Yang kebetulan tuan rumahnya adalah Klasis Heluk dan juga wilayah Yahukimo dan juga pemerintah Kabupaten Yahukimo, kita bergandengan tangan mendukung. Karena itu tidak ada suara sumbang, tidak ada suara miring, tidak ada. Semua harus tunduk dan taat saat dari pembukaan sampai dengan acara selesai. Kapolres, terima kasih, laporkan ke Polda dan juga sekitarnya agar dari Wamena akan orang masuk ke sini, dari Sentani orang akan masuk ke sini, orang DKI dari DKI akan masuk ke sini, sehingga keamanan juga panitia akan menyurat secara resmi supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada yang ambil keuntungan dari semua konferensi ini, hanya nama Tuhan yang dimuliakan di tempat ini. Karena 61 tahun lalu Standel masuk datang ke rumah ini. Dulu bapak saya ada di tempat ini. Kalau Injil belum masuk saya lahir di sini. Tetapi karena Injil masuk jadi kita pindah ke atas. Ya, jadi bapak saya terima Injil di tempat ini. Dan Standel bangun rumah ini. Rumah ini masih ada 61 tahun. Dan Yahukimo ada karena ada Ninia. Ninia ini sebagai Yerusalem untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Karena itu tidak boleh ada suara sumbang, suara miring, apalagi sikap yang aneh-aneh. Semua harus fokus dan pandang kepada Tuhan, dan kita dukung supaya acara ini selesai dan sukses dan nama Tuhan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden GIDI Dorman Wandikbo berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah dan juga teristimewa pada jemaat di Klasis Heluk yang memiliki partisipasi yang sangat tinggi dalam mensukseskan konferensi misi keempat dan sidang wilayah di daerah itu. Dorman menjelaskan bahwa GIDI saat ini memiliki 97 klasis yang terbagi dalam 8 wilayah dan 21 calon klasis. Selain itu saat ini GIDI memiliki 22 sekolah Alkitab, 7.012 pendeta serta 116 penginjil yang tersebar di Papua, Indonesia maupun luar negeri. Presiden GIDI juga memberikan apresiasi yang tinggi karena dari 97 klasis, salah satu yang mendukung penginjilan gereja GIDI adalah Klasis Heluk. Hari ini tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022, saya ada masuk ke wilayah Yahukimo di Klasis Heluk Ninia, meresmikan ada 11 bangunan, baik gereja, tempat penginapan, untuk persiapan konferensi
misi, yaitu Gidi yang keempat. Terima kasih untuk semua dukungan anggota jemaat di sini, luar biasa. Satu kesan yang luar biasa saya lihat di sini adalah partisipasi dari jemaat yang ada di sini, kelas di sini, merasa memiliki, merasa bertanggung jawab untuk mereka bekerja gotong royong selama 7 bulan untuk mereka mempersiapkan ini. Karena itu pertama menyampaikan terima kasih untuk keterlibatan Pemda Yahukimo juga untuk membantu dalam kegiatan ini. Yang kedua, saya di sini dan mereka semua siap untuk kita sukseskan konferensi misi tahun 2022 mulai tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 27. Oleh karena itu kita semua akan hadir. Sementara itu, Ketua Panitia Konferensi Misi Gidi keempat, Ones Pahabol, menyampaikan terima kasih kepada pihak gereja karena menunjuknya sebagai panitia dalam kegiatan itu. Dirinya mengatakan bahwa konferensi misi merupakan pekerjaan dan pelayanan kepada Tuhan, sehingga perlu adanya dukungan anak-anak Tuhan, baik dari pemerintahan maupun sebagai masyarakat di wilayah Yahukimo. Ones Pahabol berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah yang sudah membangun dan merenovasi beberapa gedung maupun sarana lainnya dalam mendukung konferensi misi keempat dan sidang wilayah. Kata Ones, Ninia merupakan sumber air kehidupan, di mana 61 tahun yang lalu Injil dimulai dari sana dan tersebar ke seluruh Yahukimo. Dari Ninia, doa dan pesan damai terus diberitakan untuk dunia. Dia menjawab juga di sini, karena kalau usia orang sudah dewasa lagi, tua. Jadi gereja ini buat semua jajaran generasi ini baru kali ini konferensi itu satu kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan melalui gereja besar Sinode ini. Sehingga konferensi misi ini bukan punya wilayah, punya klasis, punya Sinode, tapi ini punya Tuhan. Hari ini dengan dukungan anak-anak Tuhan yang ada dalam berkiprah di dalam pemerintahan, dalam hal ini Pak Bupati sepenuhnya 100% sebagai anak Injil yang berhati penginjilan, sehingga dengan dukungan semua pihak dan termasuk semua baik gereja maupun juga gereja di daerah wilayah, klasis sebagai tuan rumah, sehingga pemerintah dalam hal ini Pak Bupati hari ini penandatanganan ini dengan hati yang tulus, dan pastikan bahwa disinilah titik yang membahas pikiran hati Tuhan itu. Jadi penginjilan dunia, penginjilan nasional dan penginjilan lokal. Dan ini fundamental sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya anak-anak Gidi, anak-anak Tuhan yang sudah dicoba oleh Tuhan. Jadi kami sebagai panitia menyampaikan terima kasih semua pihak, tapi juga terutama pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, semua jajarannya pemerintah, dan berikan dukungan dan saat waktu Tuhan menjadi lakukan. Saya tulis ini dulu 61 tahun yang lalu, Ninia ada di mata dunia, karena dunia lihat Ninia, tapi ini filosofi. Sekarang dunia ada di hati dunia. Jadi satu filosofi ini, tempat ini berdoa, mengirim uang, mengirim tenaga, terus mengirim doa untuk dunia, supaya Allah lihat, karena tempat ini Allah. Selain peresmian 11 bangunan, selaku dukungan pemerintah Yahukimo untuk sukses kegiatan gereja tersebut adalah memberikan dana sebesar 4 miliar kepada panitia dan diserahkan langsung oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli kepada Ketua Panitia Ones Pahabol. Turut hadir pada peresmian fasilitas pendukung konferensi misi Gidi di wilayah itu, Kapolres Yahukimo, Presiden Gidi, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Inspektorat. Direncanakan ada sekitar 600 peserta dari perwakilan 97 klasis yang ada di Indonesia akan hadir pada konferensi misi Gidi dan sidang wilayah.